Ada hal yang ingin kamu pelajari sejak lama. Mungkin gitar yang berdiri di sudut kamar sejak ulang tahun pada 3 tahun yang lalu. Mungkin bahasa yang selalu kamu bilang akan dipelajari setelah proyek-proyek yang sedang kamu kerjakan selesai. Mungkin skill desain atau coding. Atau juga memasak sesuatu yang lebih dari mie instan. Sesuatu yang sudah ada di kepalamu, sudah ada listmu, tapi tidak pernah benar-benar dimulai. Dan kalau kamu jujur tentang kenapa belum mulai, jawabannya sederhana, hampir selalu sama. Tidak ada waktu. Atau versi yang lebih jujur dari itu, butuh waktu sangat lama untuk bisa. Jadi untuk apa mulai kalau hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian? Itu adalah keyakinan yang sangat masuk akal. Dan menurut Geoff Kaufman dalam The First 20 Hours, itu juga keyakinan yang salah secara fundamental. Bukan sedikit salah. Salah dengan cara yang sudah merampok begitu banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Geoff Kaufman adalah penulis The Personal MBA, buku tentang cara memahami bisnis tanpa harus masuk sekolah bisnis. The First 20 Hours terbit pada 2013 dan lahir dari masalah yang sangat personal. Setelah punya anak, Kaufman tiba-tiba hanya punya sekitar 20 jam seminggu untuk dirinya sendiri. Sebagai seseorang yang punya ratusan hal ingin dipelajari, itu terasa seperti kiamat kecil. Tapi dari keterbatasan itu, dia menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik dari sekedar tips produktivitas. Bahwa cara kita memahami proses belajar selama ini sudah salah dari akarnya. Dan kesalahan itu bukan tidak berbahaya. Kesalahan itu adalah alasan utama kenapa begitu banyak hal yang ingin kita lakukan tetap tinggal sebagai keinginan. Pada tahun 2008, Malcolm Gladwell menerbitkan Outliers. Di dalamnya, dia mempopulerkan sebuah temuan dari penelitian Dr. Kianger Action dari Florida State University. Untuk mencapai level keahlian kelas dunia dalam bidang apapun, dibutuhkan rata-rata 10.000 jam latihan yang disengaja dan terkonsentrasi. 10.000 jam. Kalau kamu berlatih 8 jam sehari tanpa libur, itu 3,5 tahun. Kalau kamu berlatih seperti manusia normal, itu bisa 1 dekade lebih. Kaufman menulis bahwa dalam semalam aturan 10.000 jam ada di mana-mana. Dan dampaknya sangat besar tapi sangat jarang disadari. Bukan karena orang jadi lebih giat berlatih, tapi karena orang jadi berpikir, untuk apa memulai kalau butuh waktu sepanjang itu? Itu adalah kesalahpahaman yang lahir dari salah baca penelitian. Kaufman menunjukkan bahwa penelitian Erikson adalah studi tentang kinerja tingkat ahli kelas dunia, musisi konser internasional, atlet olimpiade, grandmaster catur, contohnya. Bukan tentang seseorang yang ingin bisa bermain gitar cukup baik untuk mengiringi teman-temannya bernyanyi di pantai. Bukan tentang seseorang yang ingin bisa berbicara bahasa baru cukup lancar untuk memesan makanan dan tidak tersesat di kota asing. Kaufman membedakan dua hal yang sering kita campur adukkan. Penguasaan kelas dunia dan kapasitas yang cukup untuk tujuanmu sendiri. Keduanya adalah target yang sangat berbeda, dan keduanya membutuhkan investasi waktu yang sangat berbeda pula. Menebak untuk yang pertama ketika kamu butuhkan hanya yang kedua adalah seperti beli tiket pesawat ke New York, padahal tujuanmu cuma ke mall sebelah rumah. Dan disinilah Kaufman mengajukan argumen utamanya. Berdasarkan pengalamannya sendiri mempelajari 6 keterampilan baru secara sistematis. Dibutuhkan sekitar 20 jam latihan yang terkonsentrasi dan cerdas untuk melewati apa yang dia sebut sebagai penghalang frustrasi, yaitu periode di mana kamu sangat tidak terampil dan sangat sadar akan hal itu, menuju ke titik di mana kamu sudah cukup baik untuk menikmati prosesnya. 20 jam bukan 20 jam seminggu, 20 jam total, sekitar 45 menit sehari selama sebulan. Tapi ada nuansa penting di sini yang perlu kita duduk sejenak, karena ini bukan sekedar soal jumlah jam. 20 jam yang dihabiskan secara membabi buta, serampangan dan tidak konsisten tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang Kaufman bicarakan adalah 20 jam yang dihabiskan dengan cara yang spesifik. Langkah pertama yang dia tekankan adalah dekonstruksi. Memecah keterampilan yang ingin dipelajari menjadi sub-keterampilan sekecil mungkin.
lalu mengidentifikasi mana yang paling penting. Gitar bukan satu keterampilan. Gitar adalah kombinasi dari membaca akor, pergantian akor yang mulus, ritme strumming, teknik jari, dan banyak lagi. Seseorang yang ingin bisa bermain lagu favoritnya tidak perlu menguasai semua itu sekaligus dan dengan tingkat yang sama. Dia perlu mengidentifikasi subketerampilan mana yang paling menentukan, apakah dia bisa bermain lagu itu atau tidak, lalu fokus di sana terlebih dahulu. Ini terdengar seperti akal sehat, tapi Kaufman menunjukkan bahwa hampir tidak ada dari kita yang benar-benar melakukannya. Ketika kita memutuskan belajar sesuatu, kita biasanya langsung mencari kursus, buku atau tutorial yang paling lengkap, yang paling komprehensif, atau yang paling menyeluruh. Kita memperlakukan proses belajar seperti mengisi formulir. Harus diisi dari atas ke bawah. Tidak ada yang boleh dilewati. Dan karena formulirnya sangat panjang, kita jarang sampai ke bagian yang sebenarnya kita butuhkan. Yang lebih menggelisahkan dari itu adalah bagaimana kita mengelola hambatan untuk berlatih. Kaufman sangat spesifik tentang ini. Hambatan terbesar untuk berlatih hampir tidak pernah soal waktu atau bakat. Hambatan terbesar adalah gesekan kecil antara kita dan momen kita mulai berlatih. Gitar yang disimpan di dalam lemari harus dikeluarkan dulu, disetel dulu, baru bisa dimainkan. Gesekan kecil itu cukup untuk membuat kita memilih melakukan hal lain yang lebih mudah dimulai. Kaufman melakukan sesuatu yang terdengar sangat sederhana, tapi ternyata sangat efektif. Dia meletakkan ukulelenya di tengah ruang tamu, bukan di lemari. Tidak ada yang perlu dilakukan sebelum bisa langsung memainkannya. Dan ketika hambatan itu dihilangkan, frekuensi latihannya meningkat drastis. Bukan karena dia tiba-tiba punya lebih banyak motivasi, tapi karena jalur menuju latihan menjadi lebih pendek. Ada satu hal lagi yang Kaufman tekankan, yang paling jarang kita bicarakan ketika membahas belajar, yaitu pentingnya menentukan dengan sangat spesifik apa yang kamu inginkan dari keterampilan itu sebelum memulai. Bukan target yang abstrak seperti bisa bermain gitar atau bisa berbahasa Spanyol, tapi target yang konkret dan terukur, yakni bisa memainkan 10 lagu favoritku dengan tempo yang cukup untuk dinikmati. Bisa memesan makanan, bertanya arah, dan memperkenalkan diri dalam bahasa Spanyol tanpa harus melihat kamus. Target yang spesifik menentukan subketerampilan mana yang perlu diprioritaskan. Dan target yang spesifik juga yang membuat 20 jam itu terasa mudah dan cukup. Bukan kurang, karena kamu tahu persis sedang menuju kemana. Kaufman tidak sedang menargetkan bahwa belajar itu mudah, atau bahwa semua orang bisa menguasai segalanya dalam waktu singkat. Yang dia katakan adalah sesuatu yang lebih spesifik dan lebih mengganggu dari itu. Bahwa sebagian besar dari kita tidak pernah mulai bukan karena tidak punya waktu, tapi karena kita sudah menyerah sebelum mulai atas dasar kesalahpahaman tentang berapa lama sesuatu harus memakan waktu. Kita menggunakan standar penguasaan kelas dunia untuk mengevaluasi apakah sesuatu layak dimulai. Padahal yang kita cari bukan penguasaan kelas dunia. Kita ingin bisa menikmati sesuatu. Kita ingin bisa melakukan sesuatu cukup baik untuk merasa hidup di dalamnya. Dan untuk tujuan itu, 20 jam adalah angka yang sangat berbeda dari 10.000 jam. Yang membuat ini lebih berat adalah bahwa daftar hal yang ingin kita pelajari tidak pernah memandek dengan sendirinya. Setiap tahun ada hal baru yang menarik, teknologi yang muncul, keterampilan baru yang terasa relevan. Sementara hal-hal lama tetap didaftar, menunggu giliran yang tidak pernah datang. The First 20 Hours bukan buku tentang cara menjadi jenius atau cara belajar tanpa usaha. Dia adalah buku tentang sesuatu yang lebih sederhana dan lebih jujur. Cara memulai sesuatu yang sudah terlalu lama kamu tunda dengan ekspektasi yang realistis tentang apa yang bisa dicapai dalam waktu yang kamu punya. Kaufman mengakhiri bagian pertama bukunya dengan pertanyaan yang sangat sederhana. Berapa banyak waktu luangmu yang kamu miliki setiap hari setelah semua pekerjaan dan kewajiban selesai? Dan apakah 45 menit dari waktu itu bisa diinvestasikan ke sesuatu yang sudah lama ingin kamu mulai?
Mungkin ada satu pertanyaan yang bisa menjadikan kita merefleksikan tentang rencana-rencana kita untuk menguasai sesuatu. Bukan soal apakah kita punya waktu, tapi soal apa yang sebenarnya kita takutkan ketika kita berkata tidak punya waktu. Karena kadang tidak punya waktu adalah cara yang lebih nyaman untuk menghindari momen di mana kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita mungkin tidak sebaik yang kita harapkan, setidaknya untuk sementara. Dan ketakutan adalah yang sebenarnya membuat gitar itu tetap di sudut kamar. Follow terus Suara Buku di Spotify dan subscribe di YouTube. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.